Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 20. Kami mempresentasikan desain dan manajemen jaringan pada SMAN 17 Surabaya menggunakan konsep VLSM. Next. Untuk kelompok kami yaitu terdiri dari saya sendiri dengan NPM 017 dan Nista Pelana dengan NPM 289. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep VLSM. Jadi VLSM atau Variable Length Subnet Mesh adalah sebuah cara pengelolaan pengalamatan IP yang lebih terstruktur. Dari kata variable length diartikan bahwa panjang prefix yang dihasilkan dari perhitungan pengelolaan alamat jenis ini akan bervariasi. Perhitungan IP address ini menggunakan metode VLSM memberikan suatu network address lebih dari satu subnet mesh. Jadi penggunaan metode ini lebih efisien menggunakan alamat IP dialokasikan sesuai dengan kebutuhan ruang host setiap subnet mesh. Nah, jadi pada gambar di samping ini merupakan gambaran denah utama semua ruangan jaringan yang ada pada SMA Negeri 17 Surabaya, di mana terdapat beberapa spesifikasi. Yang pertama adalah router berjumlah 6, 2 router utama, kemudian 3 router siswa dan 1 router Labcom. Kemudian ada switch berjumlah 4 dengan 2 Labcom 1, lalu 2 di Labcom 2. Lalu untuk hub yang berjumlah 7, kemudian access point berjumlah 26, 24 untuk siswa pada setup kelas, lalu 2 untuk guru. Lalu yang terakhir ada user berjumlah 53. Untuk router utama 1 dengan port 0 per 0 dengan alamat IP 192.168.100.1 yang terhubung langsung ke server. Lalu kemudian untuk port 1 per 0 dengan alamat IP 101.1 yang terhubung langsung ke router utama 2. Jadi setelah memasukkan IP pada setiap port, selanjutnya mengkonfigurasikan RIP network pada setiap eh, IP di atas. Kemudian untuk router utama 2 dengan port 0 per 0 dengan alamat IP 101.2 yang terhubung langsung ke router utama 1. Lalu untuk port 1 per 0 dengan alamat IP 20.1 yang langsung terhubung ke hub 1. Jadi setiap hub ini access point Wakasek diberi maksimal 8 host dengan IP pertama sebagai network dan IP terakhir sebagai broadcast, sedangkan access point ruang guru ini diberi maksimal 32 host. Lalu selanjutnya router kelas 10 dengan port 0 per 0 dengan alamat IP 103.2 yang terhubung ke router utama 1. Kemudian port 1 per 0 dengan alamat IP 4.1 dengan yang terhubung langsung ke access point kelas 10A1. Jadi setiap access point ini diberi maksimal 32 host dengan IP pertama sebagai network dan IP terakhir sebagai broadcast. Lalu selanjutnya untuk router kelas 11 sampai ke port 8 langsung, port 8 per 0 dengan alamat IP 225 yang terhubung ke kelas 11A8. Selanjutnya pada router kelas 12. Di sini untuk setiap jenjangnya kelas 10, kelas 11, kelas 12 memiliki 8 kelas. Jadi untuk port 0-nya itu disambungkan ke router utama 1, sedangkan port 1 sampai dengan port 8 itu disambungkan ke masing-masing switch kelas. Dan akses poinnya setiap akses point diberi maksimal 32 host dengan IP pertama
sebagai network dan IP terakhir sebagai broadcast. Misalkan pada port 1 yaitu IP-nya 192.168.6.1, untuk broadcast-nya yaitu 6.3, dan selanjutnya seperti itu pada untuk pengaturan IP pada access point lainnya. Next. Untuk router Labcom, di sini kami bagi menjadi 4 switch. Jadi setiap switch-nya nanti maksimal hostnya yaitu 32, sama seperti setiap kelas. Jadi ada dibagi ke switch 1, 2, 3, dan 4. Untuk IP-nya yaitu menggunakan konfigurasi 192.168.40.1. Ini kita juga telah membuat desain untuk pada SMA N 17 Surabaya. Jadi kita membuat breakdown. Misalkan di sini ada router utama 1, router kelas 10, router utama 2. Ini bertujuan untuk agar lebih terperinci, lebih mudah untuk melihatnya dan juga menyiapkan IP-nya. Jadi selanjutnya kita akan melakukan testing untuk desain jaringan pada SMA N 17 Surabaya ini pada Cisco Packet Tracer. Jadi untuk desain jaringan pada SMA N 17 ini terdapat 6 router, 4 switch, 7 hub, 26 access point, dan juga 53 user. Jadi setiap kelas 10, kelas 11, 12 ini mempunyai akses poinnya tersendiri, dan juga terdapat namanya masing-masing, dan juga memiliki password ketika ingin mengkoneksikannya. Misalkan kita coba untuk melakukan routing, jadi di sini kami sisakan satu yang belum tersambung pada AP12. Jadi kita sambungkan ke router kelas 11. Di sini kita sambungkan pada router 8, sambungkan pada router pada port 8. Di sini kita isikan IP. Jadi untuk setiap jenjang kelas 10, kelas 11, 12 ini terdapat 8 kelas. Jadi kita bagi 8 segmen, yang setiap segmennya itu berjumlah 32 host, dengan IP yang pertama digunakan sebagai IP network dan IP terakhir sebagai IP broadcasting. Jadi user yang dapat mengakses berjumlah 30. Untuk segmen terakhir kita beri IP 192.168.5.225. Untuk subnet masknya yaitu 224. Jangan lupa kita juga beri RIP routing agar bisa tersambung. Nah, kita saksikan di sini bisa dilihat sudah berwarna hijau, berarti sudah tersambung. Lalu kita konfigurasikan IP-nya. Untuk IP-nya kita masih menggunakan manual. Misalkan kita masukkan IP 192.168.5.231. Net masknya 224. Untuk default gateway-nya yaitu IP yang telah kita masukkan tadi, yaitu 225. Setelah itu kita coba menggunakan pesan atau ke bracelet kita. Percobaan pertama gagal, percobaan kedua sukses. Jadi dia telah tersambung. Atau kita juga untuk memastikan kita coba untuk melakukan tes ping.
Misalkan pada gedung sebelah, misalkan pada kelas 10, pada laptop 8. Di sini IP-nya yaitu 4.250. Kita coba ping dari gedung yang berbeda dan juga jenjang yang berbeda, apakah berhasil. Nah, ketika reply maka koneksinya sudah tersambung. Kita coba ping pada tempat yang lainnya, misalkan pada Labcom, pada PC 26, ini IP-nya 40.125. Kita ping 40.125. Dia juga reply, tersambung. Percobaan selanjutnya yaitu kita mencoba untuk mengakses web server. Untuk servernya di sini IP-nya yaitu 100.2. Misalkan kita ingin mencoba mengaksesnya pada laptop 4, pada kelas 10 A4, kita klik web browsernya, hasil link, lalu kita masukkan IP server yaitu 192.168.100.2. Nah, maka dia akan berhasil menampilkan laman web sekolah SMAN 17 Surabaya yang sudah disetting pada server. Selanjutnya, misalkan kita ingin berpindah akses point, kita klikkan di sini. Misalkan kita pindah pada laptop 6, kita ingin mengganti akses pointnya, kita klik PC wireless, connect, lalu kita refresh. Misalkan kita ingin berpindah pada akses point 10A2. Nah, ketika kita klik refresh, maka di sini akan muncul beberapa akses point yang tersedia. Misalkan kita pilih kelas 10A2. Kita klik connect, kita masukkan passwordnya kelas 10A2 bintang. Connect. Nah, maka dia otomatis akan berpindah memasuki pada akses point 10A2. Tapi untuk IP-nya kita harus mengkonfigurasinya secara manual. Kita masukkan 192, penambahan 4 titik, misalkan 39. IP-nya, subnet masnya 224, oh salah, 192.168, 4.36. Subnet masnya 224. Untuk default gateway-nya, karena segmen ya termasuk pada segmen 2, jadi kita 4.33 untuk default gateway-nya. Misalkan kita tes pesan kirim pesan, nah maka dia akan sukses. Misalkan mungkin sekian penjelasan dari kami. Jika banyak salahnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.